Pabrik minyak goreng di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi hangus terbakar hingga mengeluarkan suara ledakan. Selain menghanguskan sebagian besar area gudang, 3 unit mobil operasional juga ikut terbakar. Kebakaran pabrik BW, Talang Duku. Jam setengah 2 subuh. Kebakaran hebat melanda pabrik minyak goreng di Desa Talang Duku, Kecamatan Taman Rejo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Terdengar beberapa kali ledakan dari dalam bangunan yang terbakar. Habis. Selain menghanguskan sebagian besar area gudang, 3 unit mobil operasional perusahaan yang terparkir di lokasi juga ludes terbakar. Warga di sekitar kejadian yang menyaksikan peristiwa kebakaran diminta petugas untuk tidak berada di area kebakaran karena dikhawatirkan terjadi ledakan. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu gedung tempat pengemasan minyak goreng. 5 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan, belum bisa kita simpulkan. Kita masih lakukan proses penyelidikan. Untuk korban jiwa nihil, untuk korban material belum bisa kita simpulkan. Demikian. Ini untuk yang bagian kebetulan adalah gudang penyimpanan. Beruntung dalam kejadian ini tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Aisnun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi anarkis terjadi saat 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Bekasi, Jawa Barat. 1 korban tewas akibat sabetan senjata tajam. Dua kelompok remaja antar kampung terlibat aksi tawuran dengan senjata tajam di Jalan Underpass Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kejadian ini, seorang remaja tewas dengan luka di sekujur tubuh akibat terkena senjata tajam. Pihak kepolisian memburu pelaku dan berhasil mengamankan 8 orang beserta sejumlah senjata tajam. Tadi kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah mengamankan 8 orang. Namun demikian masih dalam pemeriksaan untuk menentukan apa peran masing-masing dari mereka. Kedelapan orang pelaku tawuran kini sedang dimintai keterangan oleh petugas kepolisian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, siswi SMP dijamret pemotor hingga terseret sejauh 500 meter. Pelaku akhirnya berhasil diamankan. Inilah rekaman kamera pengawas saat 2 pelaku berboncengan sepeda motor menjamret telepon genggam milik seorang siswi SMP di Jalan Depasawi Luar, Tamalate, Kota Makassar. Berusaha mempertahankan telepon genggamnya, korban terjatuh dan terseret hingga 500 meter. Setelah berhasil mendapat ponsel korban, kedua pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang terluka. Peristiwa ini terjadi akhir April lalu dan viral di media sosial. Setelah viral, polisi bergerak mencari pelaku. Sebulan kemudian, tim Resmo Polsek Tamalate akhirnya menangkap 1 pelaku. Ia berperan sebagai eksekutor perampas telepon genggam korban. Dari nyanyian si eksekutor, polisi berhasil mengamankan 1 pelaku lagi yang berperan sebagai joki. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku telah merencanakan aksi penjamretan dan mencari korban secara acak, sementara barang bukti sudah mereka jual. Kedua pelaku kini telah diamankan di Polsek Tamalate, Makassar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian Langkat, Sumatera Utara berhasil meringkus puluhan pengedar narkoba. Proses penangkapan diwarnai perlawanan dari sejumlah pelaku. Inilah aksi penyergapan yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Langkat, Sumatera Utara selama operasi Antik 2026. Dalam aksinya, petugas berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dan ganja. Bahkan saat penangkapan, sejumlah tersangka juga sempat melakukan perlawanan. Dari 35 tersangka, sebanyak 31 merupakan pengedar narkoba dan sisanya merupakan pemakai. Dan dari keseluruhan tersangka,
Langkat juga berhasil mengamankan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 782 gram dan narkotika ganja seberat 2.100 gram. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal kargo yang mengangkut ratusan kontainer karam di perairan Kepulauan Riau. Diduga kapal karam akibat kebocoran di ruang haluan kapal. Evakuasi terhadap 9 kru kapal Golden Star 1 berbendera Tanzania oleh petugas KSOP Batam berlangsung dramatis. Kapal ini berlayar dari Singapura menuju Pasir Gudang, Malaysia. Petugas Kesyah Bandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Batam berjibaku menyelamatkan kru kapal. Kapal Golden Star dilaporkan mengalami kebocoran parah di bagian forepeak atau ruang haluan kapal. Akibatnya sebanyak 107 kontainer mengapung dan hanyut di laut lepas. Kondisi ini berpotensi membahayakan lalu lintas pelayaran di Selat Singapura yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Dan KSOP Batam langsung mengerahkan kapal patroli untuk yang pertama dilakukan adalah melakukan penyelamatan terhadap kru kapal yang saat kejadian tersebut sudah lompat jatuh ke laut, dan 9 kru tersebut kemudian dilakukan penyelamatan oleh KNP 376. Petugas KSOP bersama instansi terkait lainnya terus melakukan evakuasi terhadap kontainer yang masih mengapung di laut. Sementara 9 kru kapal sudah mendapat penanganan medis di salah satu rumah sakit swasta di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah menjadi misteri berbulan-bulan, video kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford yang terjadi pada Maret lalu akhirnya terungkap ke publik. Kapal induk terbesar Amerika Serikat tersebut terdampak parah hingga harus menjalani perbaikan di Yunani. CNN merilis video eksklusif terkait kerusakan parah yang diakibatkan terbakarnya kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Terlihat ruang area laundry hancur akibat kebakaran hebat karena sistem pemadam kebakaran rusak atau gagal berfungsi. Bulan Maret lalu, beberapa media online menyebut kebakaran yang terjadi di kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford karena serangan Iran, namun kemudian dibantah Komando Pusat Amerika Serikat. Sebelumnya, kapal induk Amerika Serikat terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan dan di pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Souda, Pulau Kreta, Yunani.
Kapal induk Amerika Serikat Gerald Ford terlihat mulai berlayar di perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald R. Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 yang lalu. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat ke Pulau Qasem. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon dengan keras atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem. Rudal balistik yang memiliki daya ledak cukup tinggi ini menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun pertahanan udara Bahrain mampu menghalau rudal balistik Iran yang masuk ke wilayah udara mereka yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan sirine meraung di Kuwait usai serangan rudal Iran memasuki wilayah udara mereka. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk, Pulau Qasem dengan rudal. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Qasem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat merilis video pasukan militer Amerika Serikat sita kapal tanker minyak Davina di Samudra Hindia. Operasi dilakukan oleh Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat yang merupakan bagian dari penegakan sanksi maritim global guna mengganggu jaringan penyeludupan minyak ilegal dan juga menghentikan sumber pendapatan Iran. Kapal tanker tersebut ditemukan dalam keadaan penuh membawa muatan minyak mentah. Kapal Davina ini masuk dalam daftar target sanksi Amerika Serikat sejak Oktober 2024 akibat dugaan keterlibatan perdagangan minyak Iran. Sebuah kapal tanker Arista milik Amerika Serikat ditahan oleh Garda Revolusi Iran. Kapal ditahan karena nekat melintasi Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran merilis 4 kapal tanker mencoba melintasi Selat Hormuz tanpa izin dan tidak berkoordinasi dengan Iran. Kapal Arista dihentikan paksa karena mengabaikan peringatan. Sementara 3 kapal lainnya memilih putar haluan. Selat Hormuz kembali memanas setelah sejumlah serangan dilancarkan Amerika ke Iran, serta serangan balasan Iran ke pangkalan militer Amerika di Kuwait. Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing.
Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Di tengah upaya negosiasi damai, pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menolak bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Padahal sebelumnya Trump menyatakan ingin bertemu dengan Mojtaba, bahkan mengklaim memiliki hubungan baik dengan Mojtaba. Iran menutup peluang pertemuan antara pemimpin tertinggi Mojtaba Khamenei dengan Presiden AS Donald Trump di tengah upaya perundingan damai kedua negara. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, penasihat militer senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai menegaskan pertemuan Mojtaba dan Presiden Trump tidak mungkin terjadi dalam situasi saat ini. How is the Supreme Leader doing? Is he fully in control of everything? And President Trump said that he would be honored to meet the Supreme Leader. This will not happen. Right now, we are in the first stage of negotiations, and Mr. Trump has brought the negotiations to a standstill. This will not happen. Padahal sebelumnya, Presiden Trump menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Mojtaba Khamenei untuk mengakhiri konflik. Menurutnya, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi dengan Iran. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would happen. Penolakan Iran muncul saat hubungan AS dan Iran kembali memanas. Ketegangan meningkat setelah pasukan militer AS meluncurkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan rudal. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Rusia tidak pernah mengirimkan pasukan senjata ke Iran. Sebaliknya, selama perang melawan Amerika Serikat dan Israel, Iran juga tidak pernah meminta pasokan senjata dari Rusia. Disampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional 2026 di Saint Petersburg, Rusia, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan jika Moskow tidak pernah mengirimkan senjata perang ke Iran. Begitupun dengan Iran. Menurut Putin, mereka tidak pernah meminta Rusia memasok senjata ke negaranya. Selain itu, Putin juga menyebut selama perang dengan Amerika Serikat dan Israel, Iran sudah sangat berpengalaman memperoleh berbagai informasi, tidak hanya dari satelit milik Rusia, namun dari berbagai satelit komersil. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело вот к сегодняшней трагедии, прямо скажем. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam kawasan pemukiman Lebanon Selatan pada Sabtu siang waktu setempat. Akibat serangan tersebut, sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu serangan menghantam kendaraan di jalur Nabatiyeh, Marjayon. Sementara serangan lain mengenai wilayah Saksakiyah yang merupakan kawasan permukiman sipil.
Pemirsa, serangan udara Israel di Nabatiyah, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu. Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Lebanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Lebanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Lebanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Lebanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, sejumlah petugas melakukan proses evakuasi korban serangan Israel di kota Zebdin, Lebanon Selatan. 5 korban tewas ditemukan di balik puing-puing reruntuhan. Rekaman video menunjukkan sejumlah petugas tengah berupaya keras menggali puing-puing untuk mencari korban. Proses evakuasi juga dibantu menggunakan eskavator untuk menyingkirkan puing reruntuhan besar. Tim evakuasi berhasil menemukan 5 korban jiwa dan 1 orang terluka, yakni seorang petugas paramedis. Korban luka dan jenazah korban langsung dibawa ke ambulans untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Pejuang Hizbullah meluncurkan serangan roket ke pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Rentetan roket-roket terus menggempur pasukan Zionis Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel sebelumnya ke Lebanon Selatan. Roket-roket yang diluncurkan oleh Hizbullah memiliki daya ledak cukup tinggi. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Dalam kurun waktu 24 jam, Hizbullah melancarkan 24 kali serangan. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, sebuah drone yang diklaim milik Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Zautar al-Sakriya, Lebanon Selatan. Serangan disebut menyasar kendaraan yang membawa personil militer Israel. Hizbullah mengklaim telah melancarkan 24 serangan dalam kurun 24 jam yang menargetkan pasukan kendaraan militer, tank Merkava, bulldozer militer, dan pusat komando baru Israel di sejumlah lokasi di Lebanon Selatan, termasuk Kilam, Der Serian, Tair Harfa, Bayada, Rasaf, dan Nakura. Pemirsa, Hizbullah mengklaim telah menargetkan beberapa tank Merkava milik tentara Israel dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Kelompok tersebut menyebut sebuah drone menghantam tank Merkava di wilayah Hadata, disusul serangan roket dan artileri ke pasukan Israel di area yang sama. Hizbullah juga mengaku menyerang 1 tank Merkava lainnya di Bayada menggunakan rudal berpemandu. Hingga kini belum ada konfirmasi independen mengenai tingkat kerusakan tank-tank tersebut atau jumlah korban dari pihak Israel.
Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi dengan Amerika Serikat. Ya, sementara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merespon, jika tudingan tersebut benar, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Di tengah usaha negosiasi AS dan Iran yang belum kunjung mencapai kesepakatan, Presiden Lebanon Joseph Aoun menuding Iran menjadikan negaranya sebagai alat tawar-menawar dalam negosiasi damai dengan AS. Dalam wawancara eksklusif dengan CNN, Presiden Lebanon Aoun mengatakan Iran tidak berhak menggunakan Lebanon untuk kepentingan sendiri. Ia juga menilai bahwa Iran terlalu ikut campur dengan urusan negaranya. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk. No other way to solve this problem and to save what's left except through negotiation and diplomacy. Melalui akun resmi media sosialnya, Menlu Iran Abbas Araghchi merespon pernyataan Presiden Lebanon dengan menyebut bahwa komentarnya akan membuat orang berpikir Iranlah yang menghancurkan Lebanon. Ia juga mengatakan jika Lebanon adalah alat tawar-menawar bagi Iran, maka seharusnya Iran telah mencapai kesepakatan sejak lama. Araghchi kemudian mengingatkan Lebanon bahwa Iran bukanlah musuh Lebanon. Presiden Lebanon sebaiknya selamatkan rakyatnya dari musuh yang sesungguhnya. Presiden Aoun juga menyatakan dirinya siap menempuh negosiasi langsung untuk menghentikan perang dengan Israel. Menurutnya, Lebanon dan Israel memiliki peluang besar untuk mengakhiri permusuhan panjang sejak tahun 1948. Meski begitu, upaya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel belum berjalan dengan mulus. Hingga kini serangkaian serangan militer Israel masih menghantam sejumlah kota di Lebanon Selatan. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali menghantam kawasan Khan Younis, Gaza Selatan. 1 orang dilaporkan tewas. Secara bertubi-tubi, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Kali ini mereka menyasar pemukiman penduduk yang lokasinya tidak jauh dari kamp pengungsian. Akibat serangan yang terjadi Sabtu malam ini, seorang pria Palestina dilaporkan tewas, sementara beberapa orang lainnya terluka. Selain itu, akibat insiden ini, puluhan rumah warga Gaza dan fasilitas lainnya hancur. Walaupun di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir kawasan Gaza Palestina hingga terus memakan korban jiwa. Brutal, seorang bayi Palestina berusia 7 bulan dilaporkan tewas usai terkena tembakan tentara Israel saat berada di dalam mobil bersama dengan kedua orang tuanya di Hebron, tepi barat. Seorang bayi Palestina berusia 7 bulan, Samfad Abu Haikal, tewas setelah terkena tembakan yang dilepaskan tentara Israel saat berada di dalam kendaraan bersama kedua orang tuanya di kota Al-Khalil, Hebron, tepi barat bagian selatan pada Jumat waktu setempat. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, Sam meninggal akibat tembakan pasukan Israel. Sementara kedua orang tuanya mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel mengklaim saat kejadian, personelnya mencurigai sebuah kendaraan yang bergerak mendekat ke arah mereka. IDF mengaku melepas tembakan dan menyebut 3 warga Palestina terluka. Namun nenek korban dan salah satu saksi mata membantah klaim Israel tersebut. Mereka menyebut kendaraan keluarga itu telah berhenti saat melihat iring-iringan militer Israel melintas dari kejauhan. Namun tentara Israel tetap melepaskan tembakan. 1 peluru menembus wajah sang bayi lalu mengenai ibunya, sementara ayah korban juga mengalami luka pada jari tangannya. شوف
وقفنا الجيش، وقفنا الجيش بعيد عنا، الجيش اللي أطلق عنا النار علينا النار كان بعيد عنا مش أقل من 10 أمتار، يعني مش مشكلين أي خطر على حدا ولا أنذرونا إنه ممنوع تمرقوا، وإحنا سيارة كانت في حالة ثبات وأنا كنت فيها، فتفاجأنا إنه الرصاصة أجت دخلت في وجه حفيدي وأجت في خد أمه ودخلت الرصاصة، يعني شوف الرصاصة كيف يعني إنها الاثنين في نفس يعني مش معقول. إحنا هذا الوضع اللي إحنا فيه، يعني إحنا ما بينفع هيك يتعاملون بالشكل هذا، وإحنا ناس ما فيش في موقفين السيارة فيش عنا ولا أي زلم ولا أي شيء، ما قالوناش وقفوا ما حذروناش. Hari itu, Samfat Abu Haikal seharusnya genap berusia 7 bulan dan merayakan momen bersama keluarganya. Namun ia menjadi korban terbaru kebrutalan Israel yang menambah daftar panjang warga sipil, termasuk anak-anak yang tewas di tengah operasi militer Israel di wilayah Palestina. Pemirsa, seorang pria Palestina tewas dalam serangan udara di Khan Younis, Gaza Selatan hanya beberapa jam sebelum pernikahannya digelar. Serangan itu juga melukai 2 warga sipil lainnya. Muhammad Othman Yassin Farwana, pria Palestina berusia 25 tahun, tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam area permukiman Khan Younis pada Jumat malam waktu setempat. Laporan awal menyebut Muhammad tengah mempersiapkan perayaan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Namun serangan udara Israel mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam sebelum momen bahagia itu terlaksana. Serangan Israel juga dilaporkan menghantam tenda warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis dan menyebabkan 2 warga sipil lainnya mengalami luka-luka. Israel kembali menggempur Gaza di tengah gencatan senjata. 6 orang dilaporkan tewas dan sejumlah anak-anak terluka. Kepanikan terjadi di lokasi pengungsian warga Gaza di daerah An-Nur Center di barat kota Gaza. Warga berupaya mencari orang-orang yang bisa diselamatkan usai menjadi target serangan udara Israel di sebuah apartemen yang belum disebutkan pemiliknya. Seorang warga ditemukan tewas, selain itu 5 lainnya juga ditemukan tak bernyawa di antara reruntuhan. Warga pun membawa korban tewas dan luka ke rumah sakit terdekat untuk diidentifikasi dan mendapat pertolongan pertama. Area An-Nur Center sebelumnya dikelola Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina, dikhususkan bagi pendidikan penyandang disabilitas khususnya tunanetra. Sejak Perang Gaza meletus Oktober 2023 lalu, hampir 73.000 warga Gaza tewas dan 173.000 lainnya terluka. Israel terus menyerang Gaza meski di tengah gencatan senjata. Pemirsa, 2 pemuda Palestina di tepi barat dianiaya sejumlah pemukim Yahudi ilegal hingga pingsan. Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan 2 pemuda Palestina yang dianiaya oleh sejumlah pemukim Yahudi ilegal yang didukung tentara Zionis Israel. Peristiwa ini terjadi di desa Huwara, Nablus, tepi barat Palestina. Seorang pemuda Palestina yang mencoba melawan justru dikepung dan dikeroyok dengan pentungan dan juga senjata laras panjang. Korban akhirnya pingsan setelah dipukul kepalanya dengan tongkat. Sementara itu di wilayah tepi barat Palestina yang dikuasai Israel, sejumlah pemukim Yahudi ilegal menyerbu rumah-rumah warga Palestina. Dengan tongkat dan batu, para teroris ini kemudian merusak mobil warga Palestina. Mereka juga menggunakan masker untuk menyembunyikan identitas mereka. Belum diketahui total kerusakan yang dialami warga Palestina akibat penyerbuan ini. Pemirsa, 2 bocah Palestina ditahan polisi teroris Israel di Yerusalem, tepi barat.
Kericuan pecah saat polisi Zionis menangkap dua anak berusia 13 dan 15 tahun di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem. Polisi dengan brutal mendorong bocah Palestina yang tidak bersalah ke tanah. Sementara itu, sang ibu mencegah sekuat mungkin agar anaknya tidak ditahan polisi teroris Israel. Peristiwa ini berlangsung selama beberapa hari usai keluarga Shamas Neh diusir dari rumah mereka. Rumah keluarga Shamas Neh kini dikuasai oleh pemukim Yahudi ilegal. Ini adalah realitas yang dialami warga Palestina yang dijajah Zionis Israel. Pemirsa, hasil survei Lembaga Riset Amerika Serikat Pew Research Center menunjukkan bahwa mayoritas warga dari 36 negara memandang Israel secara negatif. Negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritas warganya juga kini memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Lembaga Riset Amerika Serikat Pew Research Center melakukan riset terkait pandangan dan tingkat kepercayaan terhadap Israel dan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Berdasarkan hasil survei, mayoritas penduduk di 36 negara memiliki pandangan negatif terhadap Israel dan kurang percaya pada Netanyahu. Dari 36 negara, rata-rata 67% orang dewasa memandang Israel secara tidak baik, sementara hanya 25% memiliki pandangan baik. Selain itu, negara-negara mayoritas Muslim yang disurvei memiliki pandangan sangat negatif terhadap Israel, termasuk Bangladesh, Indonesia, hingga Pakistan. Selain negara mayoritas Muslim, hasil survei menunjukkan bahwa negara-negara barat termasuk Amerika Serikat yang selama ini mendukung Israel, mayoritasnya juga memiliki pandangan negatif terhadap Israel. Survei tersebut dilakukan selama 3 bulan, pada 8 Februari hingga 13 Mei 2026, dengan sebagian besar wawancara dilakukan setelah Perang Iran dimulai pada 28 Februari. Menurut Pew Research Center, pandangan negatif terhadap Israel telah meningkat di 13 dari 24 negara sejak tahun 2025 lalu. Pemirsa, ribuan warga Albania turun ke jalan di ibu kota memprotes pembangunan tempat liburan mewah yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan. Warga Albania meminta proyek pembangunan untuk segera dihentikan. Teriakan batalkan proyek mewarnai aksi unjuk rasa. Ribuan warga Albania turun ke jalan di ibu kota Tirana menentang kompleks wisata pantai dan hotel mewah yang dibangun oleh sebuah perusahaan diduga terafiliasi dengan Israel. Proyek pembangunan kompleks wisata dan penginapan mewah ini dilakukan di pulau tak berpenghuni, Pulau Sazan, dan di kawasan pantai Sozanarta yang masuk di pantai dilindungi karena menjadi habitat flamingo, anjing laut, dan penyu. Warga Albania membentangkan bendera negara dan spanduk Albania tidak untuk dijual selama aksi demonstrasi. Warga menuntut pemerintah Albania segera menghentikan proyek resort yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan berpotensi korupsi. Lembaga anti korupsi Albania telah mengumumkan membuka penyelidikan terhadap dana yang digunakan untuk memperoleh sertifikat tanah. Unjuk rasa meluas, warga Albania juga merusak sejumlah tempat tinggal sementara pekerja proyek yang berada di kawasan pantai. Pemirsa, aksi protes juga dilakukan warga Albania di sebuah pantai, bahkan mereka membentuk tulisan Save Narta dari rantai manusia. Ratusan orang berkumpul di sebuah pantai di Zverner, Albania. Sambil membawa bendera Albania, massa menyerukan penolakannya atas berdirinya sebuah resort mewah di Vjosa Narta, kawasan Suwaka yang dilindungi.
Sambil membentuk tulisan Save Narta, demonstran menyerukan penghentian pembangunan kawasan yang menjadi habitat hewan yang dilindungi seperti flamingo, penyu, dan anjing laut. Pembangunan resort mewah oleh investor yang terkait dengan Israel ini dikhawatirkan para pecinta lingkungan akan merusak kawasan ekosistem paling penting di Albania. So for the moment they have removed the machineries, but of course their motivation needs to go on. We will go on with protests today. More people are seeing the site. We will keep on promoting it. This is a place that cannot be left aside, and everybody who sees it. 4 rumah warga di Jatipulo, Palmera, Jakarta Barat ludes terbakar api. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Besarnya kobaran api yang membakar 4 unit rumah ini membuat warga panik dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 17 unit damkar dan 85 personel ke lokasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di rumah berlantai 2 hingga merambat ke 3 rumah di sampingnya. Tidak ada korban jiwa, namun polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Rumah tinggal karena ada di situ ibu ya di lantai 2. Mereka alhamdulillah selamat, langsung dievakuasi, dan sebelahnya juga ada ibu, semua dengan warga dievakuasi semua. Itu api dari atas atau dari bawah, Pak? Dari lantai 2. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati, Jawa Tengah. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga panik saat kebakaran hebat melanda sebuah pabrik pengolahan ikan di Jalan Raya Pantura Pati Juwana, Desa Purworejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan unit mobil damkar diterjunkan guna mencegah api meluas ke area lain di dalam komplek pabrik. Kebakaran terjadi pagi hari sebelum pabrik dibuka. Diduga akibat korsleting listrik. Sekitar 70% lah dari pabrik ini yang mengalami kebakaran. 70%. Ya, itu dampaknya memang terhadap karyawan dan produksi yang otomatis akan terhambat. Itu tidak ada, belum ada karyawan masuk, Pak, atau gimana itu? Belum, karena kami pagi-pagi sudah sampai sini bersama anggota tadi. Situasi pabrik juga belum beroperasional. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil damkar ringsek usai tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Keramat Jati, Jakarta Timur. Seorang petugas damkar yang berada di dalam mobil mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Satu unit mobil damkar rusak parah usai tertimpa tiang beton proyek renovasi kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Petugas mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi seorang anggota damkar yang berada di dalam mobil tersebut. Korban mengalami luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Keramat Jati. Kejadian berawal saat petugas damkar sedang melakukan penyemprotan untuk menghilangkan debu selama proyek renovasi gedung tersebut. Tiba-tiba beton sepanjang 20 meter tersebut roboh. Warga sempat mendengar suara dentuman saat kejadian. Setahu saya tuh soalnya saya lagi sibuk ngolok ya, cuma tahu grup gitu doang. Ya nggak sempat bayar. Mobil ya sih ya, ada orang yang dibawa ambulan. Belum ada keterangan resmi dari petugas damkar ataupun Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 remaja tersengat listrik di balkon sebuah kafe di Indragiri Hilir Riau. Ketiga korban menderita luka bakar 40 hingga 70%. Tiga pelajar menderita luka bakar serius setelah tersengat aliran listrik di lantai 3 sebuah kafe di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kabupaten Indragiri Hilir.
Menurut keterangan saksi mata, ketiga korban datang ke kafe untuk mengikuti turnamen game yang diadakan oleh pihak kafe. Hendak menunggu giliran, ketiga korban duduk di balkon kafe hingga satu korban terkena kabel listrik hingga tersetrum. Dua teman korban yang hendak menolong juga ikut tersetrum hingga tak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian ini berupaya mengevakuasi korban dan membawa ketiganya ke rumah sakit. Kami turun bentar, minta bantuan, baru ini dalam itu datang orang naik kan tolong, itu masih korban masih kejang-kejang kan, dalam itu baru dia diguling-guling, mau jatuh hampir jatuh juga itu. Acara lagi turnamen ya, itu pun udah hari kedua. Seluruh korban menderita luka bakar 40 hingga 70% dan sedang menjalani perawatan medis. Dari Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 3 hari hilang di Sungai Ciujung, Lebak, Banten, remaja 14 tahun akhirnya ditemukan tewas. Derasnya aliran sungai membuat tim SAR kesulitan untuk mencari korban. Tim SAR gabungan berupaya mencari korban yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Selama 3 hari atau sejak korban dilaporkan tenggelam, tim SAR terus menyusuri sungai. Hujan deras dan debit air yang tiba-tiba meningkat membuat tim SAR cukup kesulitan mencari korban. Selain dilakukan dengan menyisir darat, pencarian juga dilakukan dengan menggunakan drone. Setelah 3 hari pencarian, jasad korban bernama Muhammad Soleh 14 tahun akhirnya ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di aliran sungai sekitar 5 km dari titik awal kejadian. Di lokasi temuan korban, tim SAR langsung melakukan proses identifikasi awal. Korban langsung dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada keluarga. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan diserah terimakan di pihak keluarga ke rumah duka. Sebelumnya dilaporkan remaja 14 tahun bernama Muhammad Soleh tenggelam di Sungai Ciujung, Kabupaten Lebak, Banten. Belum diketahui penyebab korban tenggelam hingga terseret arus sungai. Dari Lebak, Banten, Febi Febrianto, iNews melaporkan. Pemirsa, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg dikeluhkan masyarakat di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Menanggapi hal itu, PT Pertamina Patraniaga wilayah Labuan Batu bersama dengan Forkopimda gelar sidak ke sejumlah pangkalan LPG subsidi 3 kg. Dalam sidak itu ditemukan 1 unit becak motor yang mengangkut puluhan LPG subsidi. Diduga hal tersebut terkait dengan praktik pembelian jumlah besar yang mengganggu distribusi dan ketersediaan gas bagi masyarakat. Meskipun demikian, pihak PT Pertamina menegaskan stok dan juga penyaluran LPG subsidi di wilayah Labuan Batu masih aman. Sementara itu, kelangkaan yang terjadi di tingkat masyarakat diduga karena penyaluran yang tidak tepat sasaran. Kini Pertamina tengah menginvestigasi lebih lanjut guna mengetahui penyebab distribusi yang diduga tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini kami punya pangkalan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi dadakan atau sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ya, langkah itu diambil guna merespons laporan penumpukan ribuan kontainer yang memicu gangguan logistik nasional. Sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini adalah untuk memantau kelancaran logistik, pencegahan penyelewengan seperti manipulasi harga impor, dan memastikan integritas pengawasan jalur hijau oleh Bea Cukai. Selain itu, Purbaya turut periksa sejumlah kontainer yang berisi produk-produk impor. Dalam hal ini, Menkeu ingin memastikan jika data yang ia pegang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan, khususnya untuk produk impor yang masuk lewat jalur hijau. Bukan di Tanjung Priok, suratnya yang berproses sampai 3.000 surat, dan itu berkaitan dengan kontainer sebanyak 3.100. Sebagian pengusaha sudah mengeluh ada gangguan suplai bahan baku
dan udah menaikkan dwelling time. Jadi saya lihat ini kemarin sudah diinstruksikan untuk perbaikan secepatnya sih. Udah turun dari katanya dari 3.000 ke 2.500, tapi saya nggak tahu gimana ngitungnya. Tadi saya tanya masalahnya apa, ada beberapa masalah, apa katanya sebenarnya untuk saya nggak masuk akal, peningkatan jumlah barang masuk sehingga prosesnya lambat di sini. Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini. Ada satu lagi tadi masalah bahwa barang yang udah clear segala macam tuh nggak diambil sama importernya, ditumpuk di sini selama berbulan-bulan. Mungkin karena dendanya lebih murah, mereka biarkan aja di sini barangnya. Akibatnya pelabuhannya penuh. Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar. Pemirsa, guna menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia terus melakukan koordinasi erat melalui kebijakan moneter dan fiskal. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad telah menggelar rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio hingga Menteri Keuangan Purbayu Disadewa untuk mengkoordinasikan fiskal dan juga moneter di tengah dinamika perkembangan ekonomi. Saat ini kondisi fiskal dan moneter harus bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Terima kasih Pak Peri. Ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada. Akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut walaupun Dadan CS dan Silmi Karim telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, namun menurut Supratman semuanya masih dalam proses hukum hingga asas praduga tak bersalah masih berlaku.
Menanggapi skandal korupsi yang dilakukan Dadan CS di Badan Gizi Nasional dan mantan Wakil Menteri Silmi Karim di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum Supratman Andri Aetkas tegaskan jika semuanya masih dalam proses hukum. Walaupun Dadan CS dan Silmi sudah menjadi tersangka, namun menurut Supratman semuanya masih dalam azas praduga tak bersalah dan menunggu proses hukum berlangsung. Saya tidak elok untuk berkomentar terkait dengan hal itu, tapi prinsipnya sekarang semuanya masih asas praduga tak bersalah, biarkan proses hukum itu dijalani. Kemudian kami berharap juga prinsipnya Bapak Presiden selalu menekankan, jangan bermain-main dengan layanan publik. Sementara itu, terkait maraknya kasus korupsi di tubuh kementerian, Supratman menegaskan agar koleganya di kementerian tidak main-main dengan uang rakyat. Belum 2 tahun berjalan, program makan bergizi gratis tersandung kasus korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana dan 2 wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodoi Pusung, sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola MBG. Sementara itu, KPK menetapkan mantan Wakil Menteri IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka dalam dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang sebelumnya dijabat oleh Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian IMIPAS tetap berjalan normal meskipun posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh 2 wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Ribuan warga Albania turun ke jalan protes melawan pembangunan tempat liburan mewah yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan. Warga Albania meminta proyek pembangunan untuk segera dihentikan. Teriakan batalkan proyek mewarnai aksi unjuk rasa. Ribuan warga Albania turun ke jalan di ibu kota Tirana menentang kompleks wisata pantai dan hotel mewah yang dibangun oleh sebuah perusahaan diduga terafiliasi dengan Israel. Proyek pembangunan kompleks wisata dan penginapan mewah ini dilakukan di pulau tak berpenghuni, Pulau Sazan, dan di kawasan pantai Zozanarta yang masuk di pantai dilindungi karena menjadi habitat flamingo, anjing laut, dan penyu. Warga Albania membentangkan bendera negara dan spanduk Albania tidak untuk dijual selama aksi demonstrasi. Warga menuntut pemerintah Albania segera menghentikan proyek resort yang dikhawatirkan merusak lingkungan dan berpotensi korupsi. Lembaga anti korupsi Albania telah mengumumkan membuka penyelidikan terhadap dana yang digunakan untuk memperoleh sertifikat tanah. Unjuk rasa meluas, warga Albania juga merusak sejumlah tempat tinggal sementara pekerja proyek yang berada di kawasan pantai. Pemirsa, aksi protes juga dilakukan warga Albania di sebuah pantai. Mereka membentuk tulisan Save Narta dari rantai manusia. Ratusan orang berkumpul di sebuah pantai di Zverner, Albania. Sambil membawa bendera Albania, massa menyerukan penolakan atas berdirinya sebuah resort mewah di Zvezdanarta, kawasan Suaka yang dilindungi. Sambil membentuk tulisan Save Narta, demonstran menyerukan menghentikan pembangunan kawasan yang menjadi habitat hewan yang dilindungi seperti flamingo, penyu, dan anjing laut. Pembangunan resort mewah oleh investor yang terkait dengan Israel ini
Khawatirkan para pecinta lingkungan akan merusak kawasan ekosistem yang paling penting di Albania. So for the moment they have removed the machineries, but of course their motivation is to go on. We will go on with protests today. More people are seeing the site. We will keep on promoting it. This is a place that cannot be left aside, and everybody who sees it loves it. Pemirsa, ledakan terjadi di salah satu pelabuhan penting di pesisir Laut Hitam, Rumania. Insiden itu diduga dipicu oleh drone laut Ukraina yang alami gangguan teknis. Sebuah ledakan mengguncang pelabuhan di kawasan Laut Hitam, Rumania setelah sebuah drone laut yang diduga milik Ukraina mengalami malfungsi. Rekaman insiden memperlihatkan ledakan besar di area perairan dekat pelabuhan. Menurut laporan awal, drone tersebut kehilangan kendali sebelum akhirnya meledak. Otoritas setempat segera mengamankan area dan melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti dari insiden tersebut. Important este, nu intrăm în panică, măsurile noastre la acest moment sunt pur preventive. Am văzut că această dronă, cum a comunicat Ministerul Apărării, s-a autodetonat și pentru asta suntem foarte atenți că dacă există alte drone să nu se întâmple să aibă loc încă o explozie într-o zonă unde există persoane. De aceea facem evacuarea preventivă. Belum ada laporan resmi terkait korban jiwa maupun besaran kerusakan yang ditimbulkan. Pihak terkait juga masih menyelidiki bagaimana drone tersebut dapat mencapai wilayah perairan Rumania sebelum akhirnya meledak. Pemirsa, kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Dalam kurun waktu 24 jam, Hizbullah melancarkan 24 kali serangan. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan. Serangan menyasar ke pasukan dan kendaraan militer Israel. Sebelumnya, sebuah drone yang diklaim milik Hizbullah menargetkan kendaraan militer Israel di wilayah Zautar al-Sakriya, Lebanon Selatan. Serangan disebut menyasar kendaraan yang membawa personil militer Israel. Hizbullah mengklaim telah melancarkan 24 serangan dalam kurun 24 jam yang menargetkan pasukan kendaraan militer, tank Merkava, bulldozer militer, dan pusat komando baru Israel di sejumlah lokasi di Lebanon Selatan, termasuk Kilam, Der Serian, Tair Harfa, Bayada, Rasaf, dan Nakura. Pemirsa, Hizbullah mengklaim telah menargetkan beberapa tank Merkava milik tentara Israel dalam pertempuran di Lebanon Selatan. Kelompok tersebut menyebut sebuah drone menghantam tank Merkava di wilayah Hadata disusul dengan serangan roket dan artileri pasukan Israel di area yang sama. Hizbullah juga mengaku menyerang satu tank Merkava lainnya di Bayada menggunakan rudal berpemandu. Bahkan hingga kini belum ada konfirmasi independen mengenai tingkat kerusakan tank-tank tersebut atau jumlah korban dari pihak Israel. Serangan udara Israel kembali menghantam kawasan pemukiman Lebanon Selatan pada Sabtu siang waktu setempat. Akibat serangan tersebut sedikitnya 9 orang dilaporkan tewas, termasuk 3 anggota militer Lebanon. Salah satu serangan menghantam kendaraan di jalur Nabatiyeh, Marjayon. Sementara serangan lainnya mengenai wilayah Saksakia yang merupakan kawasan permukiman sipil. Serangan udara Israel di Nabatiyah, Lebanon Selatan menewaskan 3 tentara Lebanon. Dari ketiga korban, 1 diantaranya berpangkat Brigadir Jenderal. Militer Zionis Israel terus menggempur Lebanon Selatan tanpa ampun di tengah gencatan senjata yang diinisiasi oleh Amerika Serikat sejak 17 April lalu.
Selain menewaskan warga sipil, serangan Israel dengan menggunakan bom ini juga menewaskan 3 anggota militer Libanon di antara Jalan Kardali dan Nazaret di Libanon Selatan. Ketiga korban, yaitu seorang petinggi militer Libanon berpangkat Brigadir Jenderal Wissam Sabra, seorang perwira berpangkat kapten bernama Eli Khoury, dan terakhir serangan yang menyasar kendaraan para korban juga menewaskan seorang prajurit bernama Hussein Ghazal. Dikutip dari Royal News English, media massa berbasis di Yordania, pembunuhan kepada ketiga anggota militer Libanon ini kemudian diakui Israel sebagai kesalahan intelijen. Israel mengira kendaraan yang mengangkut para korban merupakan pejuang Hizbullah. Israel mengklaim lokasi pemboman ini merupakan zona pertempuran antara Israel dan pejuang Hizbullah. Pemirsa, Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berkaitan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Rekaman memperlihatkan pasukan anti-teror Iran menangkap sejumlah orang yang diduga berhubungan dengan Badan Intelijen Israel Mossad. Para tersangka diduga terlibat dalam aktivitas spionase dan kerjasama dengan dinas intelijen asing. Beberapa waktu terakhir, Iran berulang kali menangkap pihak yang berkaitan dengan Mossad. Langkah itu merupakan bagian dari operasi kontra intelijen untuk menghadapi ancaman keamanan nasional. Sementara itu, kelompok peretas internasional Handala yang didukung Iran mengumumkan seorang pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad tewas. Korban tewas setelah sebuah bom yang ditanam meledak di kendaraan pribadinya di Jalan Raya Utama Tel Aviv. Handala bertanggung jawab atas pengeboman mobil yang ditargetkan kepada pejabat senior Badan Intelijen Israel Mossad. Selain itu, operasi Handala dilakukan setelah berbulan-bulan mengumpulkan data intelijen, pemantauan, dan pengawasan. Handala disebut-sebut sebagai kontra intelijen Mossad. Pemirsa, pasukan Zionis Israel kembali menghantam kawasan Khan Younis, Gaza Selatan. 1 orang dilaporkan tewas. Secara bertubi-tubi, pasukan Zionis Israel kembali melancarkan serangan udara ke wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Kali ini mereka menyasar permukiman penduduk yang lokasinya tak jauh dari kamp pengungsian. Akibat serangan yang terjadi pada Sabtu malam ini, seorang pria Palestina dilaporkan tewas, sementara beberapa orang lainnya terluka. Selain itu, akibat insiden ini, puluhan rumah warga Gaza dan fasilitas lainnya hancur. Walaupun di tengah gencatan senjata, Israel terus membombardir kawasan Gaza Palestina hingga terus memakan korban jiwa. Seorang pria Palestina tewas dalam serangan udara di Khan Younis, Gaza Selatan hanya beberapa jam sebelum pernikahannya digelar. Serangan itu juga melukai 2 warga sipil lainnya. Muhammad Othman Yassin Farwana, pria Palestina berusia 25 tahun tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam area pemukiman Khan Younis pada Jumat waktu setempat. Laporan awal menyebut bahwa Muhammad telah mempersiapkan perayaan pernikahannya yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama. Namun, serangan udara Israel mengakhiri hidupnya hanya beberapa jam sebelum momen bahagia itu terlaksana. Bahkan serangan Israel juga dilaporkan menghantam tenda warga Palestina yang mengungsi di Khan Younis dan juga menyebabkan 2 warga sipil lainnya mengalami luka-luka. Pemirsa, 2 pemuda Palestina di tepi barat dianiaya sejumlah pemukim Yahudi ilegal hingga pingsan. Inilah rekaman video pengawas yang memperlihatkan 2 pemuda Palestina yang dianiaya oleh sejumlah pemukim Yahudi ilegal yang didukung tentara Zionis Israel. Peristiwa ini terjadi di desa Huwara, Nablus, tepi barat Palestina. Seorang pemuda Palestina yang mencoba melawan justru dikepung dan dikeroyok dengan pentungan dan senjata laras panjang.
Korban akhirnya pingsan setelah dipukul kepalanya dengan tongkat. Sementara itu di wilayah tepi barat Palestina yang dikuasai Israel, sejumlah pemukim Yahudi ilegal menyerbu rumah-rumah warga Palestina. Dengan tongkat dan batu, para teroris ini kemudian merusak mobil warga Palestina. Bahkan mereka juga menggunakan masker untuk menyembunyikan identitas mereka. Belum diketahui total kerusakan yang dialami oleh warga Palestina akibat penyerbuan ini. Pemirsa, dua bocah Palestina ditahan polisi teroris Israel di Yerusalem. Maksud kami di tepi barat. Kericuan pecah saat polisi Zionis menangkap dua anak berusia 13 dan 15 tahun di kawasan Sheikh Jarrah, Yerusalem. Polisi dengan brutal mendorong bocah Palestina yang tidak bersalah ke tanah. Sementara itu, sang ibu mencegah sekuat mungkin agar anaknya tidak ditahan polisi teroris Israel. Peristiwa ini berlangsung selama beberapa hari usai keluarga Shamashneh diusir dari rumah mereka. Rumah keluarga Shamashneh kini dikuasai oleh pemukim Yahudi ilegal. Ya, ini adalah realitas yang dialami warga Palestina yang dijajah Zionis Israel. Beberapa hari menjelang Piala Dunia 2026, timnas Iran akhirnya mendapatkan visa dari Amerika Serikat. Ya, selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi. WF Indonesia Open 2026 Final Full Match live di iNews Premium Sport. Pasukan Dennis Dynamit siap menantang ketangguhan skuad Blue and Yellow Denmark versus Ukraina. Dilanjutkan, mampukah pasukan Etniki hentikan langkah skuad Gili Azzurri Yunani versus Italia. UEFA Friendly Match malam ini pukul 23.20 live di iNews Premium Sport. Final. Inilah The Prime Show. Investigasi eksklusif. Kita tidak punya krisis energi. Perlu diperhatikan lagi. Kesiapsiagaan. Kejahatan yang serius. Mengupas isu-isu terhangat. Pemerintah harus tegas, berhati-hati. Kecenderungannya adalah menolak. Apa itu state solution itu? Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Itu kan gejolak politik di negara masing-masing. Ini bukan masalah harga. Negara melakukan front loading. Untungnya udah cukup atau belum? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Mengakui keunggulan Indonesia. Qatar mati suri tertimpa reruntuhan salju. Korban tewas akibat rebutan harta warisan. Makanan tradisional Arab memiliki cita rasa yang kaya. Penguin memiliki perilaku sosial unik. Sindikat perdagangan orang segera melaporkan ke kantor polisi. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, Iran kembali meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Ya, serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat ke Pulau Qasem. Pasukan Garda Revolusi Iran merespon dengan keras atas serangan Amerika Serikat ke Pulau Qasem.
Rudal balistik yang memiliki daya ledak cukup tinggi ini menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Namun pertahanan udara Bahrain mampu menghalau rudal balistik Iran yang masuk ke wilayah udara mereka yang menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat. Sementara itu, peringatan sirine meraung di Kuwait usai serangan rudal Iran memasuki wilayah udara mereka. Serangan ini menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat menyerang situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk, Pulau Keseb dengan rudal. Ya, setelah menjadi misteri berbulan-bulan, video kebakaran kapal induk USS Gerald R. Ford yang terjadi pada Maret lalu akhirnya terungkap ke publik. Ya, kapal induk terbesar Amerika Serikat tersebut terdampak parah hingga harus menjalani perbaikan di Yunani. CNN merilis video eksklusif terkait kerusakan parah yang diakibatkan terbakarnya kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford. Terlihat ruang area laundry hancur akibat kebakaran hebat karena sistem pemadam kebakaran rusak atau gagal berfungsi. Bulan Maret lalu, beberapa media online menyebut kebakaran yang terjadi di kapal induk Amerika Serikat USS Gerald R. Ford karena serangan Iran, namun kemudian dibantah oleh Komando Pusat Amerika Serikat. Sebelumnya, kapal induk Amerika Serikat terbesar USS Gerald R. Ford kembali berlayar menuju Timur Tengah pasca perbaikan di pangkalan militer Amerika di Teluk Souda, Pulau Kreta Yunani. Kapal induk Amerika Serikat Gerald R. Ford kembali terlihat mulai berlayar ke perairan Yunani usai perbaikan akibat kebakaran. Kapal induk terbesar milik Amerika Serikat ini siap menjalankan kembali misinya dengan mengarah ke Laut Merah. Sebelumnya, kapal induk Gerald R. Ford sempat ditarik saat eskalasi Amerika ke Iran sejak Maret 2026 yang lalu. Pemirsa, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video serangan situs militer Iran di Goruk, Pulau Kesem. Pasukan Amerika Serikat sebelumnya mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz. Pada serangan Iran tersebut, Amerika Serikat melakukan serangan balasan menggunakan rudal hingga menghantam situs radar pengawasan pantai Iran. Selain itu, Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain beberapa jam setelah pasukan Amerika Serikat menembak jatuh 4 drone serang satu arah Iran yang menuju Selat Hormuz. Ya, kita beralih ke informasi olahraga, pemirsa. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie melaju ke final Indonesia Open 2026. Ya, Jojo lolos usai menyingkirkan tunggal asal Thailand, Panit Chavon Terarat Sakul. Hai Jonathan. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Jonathan Christie menundukkan tunggal asal Thailand Panit Chavon Terarat Sakul pada semifinal Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu sore. Jojo belum menemukan permainan terbaiknya pada game pertama. Namun pada sisa pertandingan, Jonathan bangkit dengan bermain lebih sabar. Hasilnya, Jojo bisa membalikkan keadaan dan menang dengan skor akhir 16-21, 21-10, dan 21-12 untuk melaju ke partai puncak. Ya, pertama puji Tuhan. Semua karena Tuhan, saya rasa.
Jujur tadi cukup tegang, tapi ya pelan-pelan berusaha untuk keluar dari ketegangan tersebut dan ya puji Tuhan bisa lolos ke partai final. Bolanya hari ini cukup kenceng, jadinya itu cukup menguntungkan dia karena dia tipe permainannya yang banyak lebih menyerang dan itu sangat jelas sekali di babak pertama. Saya cukup tertekan sekali, jadi ya saya rasa suatu hal yang positif sih untuk bisa comeback. Kemenangan ini sekaligus menjadi pencapaian bersejarah bagi Jojo yang untuk pertama kalinya berhasil menembus partai final Indonesia Open. Di final, Jonathan akan menghadapi tunggal asal Kanada, Victor Lai. Ya, rangkaian kegiatan positif dilakukan para Civitas Akademika untuk menumbuhkan budaya akademis. Bahkan kegiatan juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Sarjana hukum ada. Dalam rangka memeriahkan rangkaian Disnatalis, Keluarga Besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menggelar Fun Walk. Kegiatan ini diikuti oleh guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni batch 33 FHUPH. Kegiatan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antar Civitas Akademika ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting. Hadir dalam kesempatan ini Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto. Acara hari ini kami dari batch 33 kami sangat bangga karena bisa berjalan bersama dengan Pak Ketua kelas dan teman-teman kami sekelas, dan ini suatu kehormatan buat kami bisa jalan juga dengan Prof. Henry, Prof. Jovita. Diharapkan UPH terus maju dan eksis dalam memberikan pendidikan serta pengetahuan kepada masyarakat, serta terus menumbuhkan budaya akademis yang humanis serta mendorong peran aktif Civitas Akademika dalam mengedukasi masyarakat. Ya, untuk WS di hasil drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026 resmi diumumkan dengan menempatkan dua wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung di grup yang penuh tim kuat Asia Tenggara. Ya, kedua tim optimis mampu bersaing meskipun harus menghadapi sejumlah favorit juara. Drawing ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026 menempatkan Borneo FC Samarinda di grup A bersama juara Thailand Buriram United, Ratchaburi, Kuching City, dan Tampines Rovers. Sementara Persib Bandung berada di grup B yang dihuni Port FC, Johor Darul Takzim FC, Lion City Sailors FC, dan Chong An Hanoi FC. Juara Super League, Persib Bandung menilai seluruh tim di fase grup merupakan lawan berat. Fokus utama tim saat ini adalah memaksimalkan masa pramusim dan menjaga kondisi fisik pemain di tengah padatnya jadwal kompetisi. Bagaimana kita bisa mengatasi tingkat kelelahan ya, karena memang kalau dilihat tahun depan tuh kita akan bermain di 4 kompetisi yang berbeda, jadi termasuk salah satunya Shopee Cup. Kalau dilihat tadi hasil drawing, rasanya hampir semua tim yang ada di grup kita tuh berat-berat, jadi kita harus memaksimalkan di pre-season ini bagaimana kita bisa berbicara jauh lebih banyak nanti di shop. Terkait dengan keikutsertaan pertama kita, ya kita happy lah, dan ini pertama kalinya Persib ikut 4 kompetisi. So for sure kita akan belajar banyak hal gitu ya. Jadi kita juga sangat antusias dan kita lagi preparasi lah untuk 4 kompetisi ini, apa yang akan kita lakukan ke depan. Di kubu Borneo FC, para pemain menegaskan tidak akan meremehkan satupun lawan di fase grup. Meski mengakui Buriram United menjadi tim yang paling menonjol, Borneo FC tetap menargetkan prestasi tertinggi dan siap bersaing di level regional. Menurut saya sih semuanya tim akan sulit, kita nggak bisa menganggap sepele semua ya. Yang penting kami Borneo FC siap untuk pertandingan di Shopee Cup nanti. ASEAN Club Championship Shopee 2026 akan bergulir mulai akhir Juli hingga Desember mendatang. Turnamen ini menjadi ajang persaingan 14 klub terbaik dari 7 negara ASEAN untuk memburu gelar juara kawasan. Dari Jakarta, Aya Nufus, Fihir Fauzia, iNews melaporkan.